Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini adalah kebahagiaan abadi untukmu. Wow, kebahagiaan abadi ini saya mau coaching ya. Biasanya coaching berbayar, saya kasih kamu gratis karena ada panggilan jiwa. Karena saya merasakan di sini energi keterpurukan dari Sagittarius ataupun mungkin ada masalah ya, kamu bingung ya. eh Ya, terpanggil aja secara jiwa ya. Jadi di sini saya mau lihat dulu nanti kondisi kamu. Kenapa sampai terpuruk dan apa pesan semesta untuk kamu untuk bisa keluar dari keterpurukan itu supaya hidup kamu bisa jadi lebih baik dan kamu lebih berbahagia di hari esok ya. eh tetapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun kalian ingin mendengarkan readingan lainnya juga, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Ya, oke, kita langsung saja. Oke, nanti kita lihat koneksi dari inisial ya. Kira-kira orang-orang siapa yang membuatmu terluka ya. Di sini berikan energimu dulu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu Sagittarius. Dimana saya mau lihat dulu kenapa sampai kamu tidak berbahagia Sagittarius. Sebelum ke pesan semesta untukmu ya. Oke, pertama, wow, The Devil. Kamu merasa bahwa kok saya ini cepat marah ya? Kok orang itu bikin saya kesal ya? Kamu gak berbahagia karena mereka kayak macam kompetisi tidak sehat, atau memanas-manasimu, kadang-kadang sombong, songong, ya. Bahkan mungkin membulimu. Sehingga kamu tuh marah di sini. Kamu tuh cepat marah. Bagaimana mau berbahagia kalau marah ya? Kita lihat di sini kalau pesan semesta untuk orang-orang yang marah padamu. Saya ambil 2 kartu. Knight of Wands dan Judgment. Wah, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk gak usah terlalu pikir lah, ngapain mau pikir-pikir, terlalu baper kamu Sagittarius ya. Mereka marah atau apapun biarkan aja ya. Ingat, jangan sampai mereka marah kamu ikut-ikutan marah juga, ngegas. Nggak bisa ini, dan ini terjadi. Sagittarius itu ngegas, makanya orang-orang itu merasa bahwa Sagittarius tuh nggak bisa dilawan ya, saking keras kepalanya. Ingat, harus bisa lebih tenang, cintai dirimu dulu. Kamu senang nggak kalau punya masalah? Enggak kan? Pasti lebih senang ketenangan kan. Nah ini nggak usah terlalu baper. Mereka mau singgung kamu, buktikan bahwa apa yang mereka katakan itu salah. Nggak usah terlalu baper ya, karena orang-orang yang begini tambah menjadi, mengerti ya, kalau kita terlalu macam kamu apa ya, menyikapi mereka atau ibaratkan meladeni gitu kan, ya mereka tambah menjadi gitu. Ada beberapa yang sombong dengan kekayaan, kamu juga tambah sombong, dia tambah lagi. Jadi kompetisi yang sebenarnya ngapain gitu, bikin capek diri ya. Lebih baik tenang. Jasmine ini ada ketenangan, dimana kamu melihat dari dalam dirimu. Oke, saya mau mempunyai HP baru. Dia punya HP baru. Ya, saya senang dia punya HP baru, ya sudah. Tapi kan saya masih punya HP lama yang belum rusak. Nanti kalau udah rusak baru saya beli HP baru. Nah itu. Jangan ikut-ikut. Dia punya HP baru. Besok saya juga mau deh. Awas kamu ya, sombong songong. Kamu kira kamu aja yang bisa. Ujung-ujungnya kredit. Pusing, stres bayar kredit. Ya, karena ada beberapa seperti gitu. Ya. The Devil tidak mau kalah. Harus ini, karena apa? Mau bersaing dengan orang-orang lain, padahal tidak sesuai kebutuhan.
Ujung-ujungnya memaksakan diri, ya itu tadi saya bilang kredit. Kredit itu kan memaksakan diri. Sebenarnya nggak mampu, tetapi karena bisa lah nanti kita kredit aja. Itu kan dicicil. Kapan kita punya kalau cash? Tapi lihat dulu mampu. Kamu lagi butuh tidak? Kalau nggak butuh ngapain kredit? Kalau memang butuh dan memang sangat urgent, apalagi kalau ditunjang dengan memang harus ya, mungkin karena menunjang karir atau apa, ya nggak apa-apa kredit. Cuman masalahnya ini ada beberapa yang memaksakan diri dengan kondisi tidak penting gitu. Ya, ini hati-hati. Ya, kamu harus bisa mengontrol diri. Jangan sampai kamu yang terjerat emosi karena dirimu yang meladeni mereka. Ya, ingat hatimu tuh harus bersih. Ya, hatimu tuh harus enjoy, happy, harus perlu dengan kebahagiaan, ya, dari dalam diri, bukan lihat dari orang lain. Kamu punya HP baru, nanti 2-3 bulan udah rasa biasa aja, walaupun itu harganya mahal, walaupun itu spesial, ya. Betul tidak? Kamu macam contoh memiliki sesuatu, 2-3 bulan emosinya menggebu, ya, kayak dilihat, oh tas begini lagi ada HP baru keluar, kamu sudah ciut lagi, wah ini cicilan aja belum lunas, sudah ada HP lagi yang baru. Jangan ikut-ikut gaya hidup orang, ya. Oke, berikutnya di sini dimana kalau untuk kebahagiaan, ya, kamu nih pejuang ya, bagus. Cuman ada beberapa yang tidak suka dengan dirimu, ya. Prestasimu, ada yang iri. Ya biarin aja. Ngapain? Kita lihat pesan semesta untuk prestasimu. Tuh, ya. Ini prestasi ada yang gagal ya. Wah. Kenapa bisa gagal? Saya lihat di sini ambisi-ambisi kamu. Oke. Jadi ada beberapa yang berjuang ya, terus dia mematahkan hatimu. Ini lebih ke mungkin ada memanfaatkan kamu. Jadi kamu tidak berbahagia. Kamu sudah bantu dia, akhirnya hartamu lepas ini ya. Kunci-kunci kesuksesan atau bahkan uangmu atau apa itu lepas dari tanganmu ya, berantakan semua, kayak ibaratkan dibuang berarti lepas gitu ya. Dimana kamu merasa bahwa saya terpuruk sekarang Kak Ica, saya nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa. Ingat itu akan kembali ya, harta itu cuma titipan, suatu saat pasti akan kembali ya. Kembali dengan apa? Bentuk yang sama ataupun yang berbeda, dari orang yang sama atau dari orang lain. Jangan terlalu kaku ya. Tuh, dia mendapatkan bunga banyak ya, dimana dulu tongkat ya, akhirnya dia bisa mendapatkan cuma 1 tongkat, tetapi tongkatnya beda ya, yaitu kuncup-kuncup bunga. Jadi apa ya kalau dibilang, jangan pernah kaku. Rezeki itu bukan hanya uang ya, tapi kamu harus lebih banyak bersyukur bahwa rezeki saya di kesehatan, rezeki saya di cinta kasih. Kalaupun uang ya, nanti akan balik juga kalau memang rezeki kamu berupa uang. Tetapi kamu lihat dari dalam diri bahwa ternyata saya punya rezeki, saya masih sehat ya, saya masih kuat. Biarlah orang-orang yang pernah menjulitin saya, pernah menyakiti saya, pernah menfitnah saya, pernah iri dengan keberhasilan saya dan mungkin memporotin saya, biarin aja. Mereka punya karma sendiri ya. Kamu itu harus bahagia dari dalam diri ya. Kebahagiaan abadi itu di mana? Dalam jiwa, dalam diri, bukan validasi dari orang lain, pengakuan, pembuktian. Lihat dari harta, kamu banyak harta, lihat orang kaya banyak harta juga mereka malah rendah hati, atau kalau mau dibilang masih mau mencari dan mencari. Coba lihat orang kaya, tambah semangat kerja. Masa kita yang nggak ada, maaf ya, tapi kebanyakan seperti gitu. Orang yang nggak ada malah rebahan, pasrah. Ingat, semesta akan memberikan sesuatu dengan hasil sesuai dengan pikiranmu, hatimu, pencapaianmu, dan action ya. Bukan duduk diam di tempat. Ikhlaskan orang-orang yang pernah menyakitimu di masa lalu, memporotinmu. Ini kamu merasa bahwa aduh, saya tuh dulu punya duit banyak, sekarang saya sudah kere Kak Ica. Kan dunia berputar, sekarang kamu di bawah. Belajarlah supaya kamu sudah tahu bahwa ternyata ini orang-orang pada saat kamu di bawah kan topeng semua kelihatan kan. Pada saat kamu di atas nanti, kamu sudah tahu siapa yang perlu kamu bantu dan siapa yang perlu kamu abaikan aja. Itu, bukan kamu tangisi hal yang sudah di masa lalu yang sudah terjadi, tapi kamu bangkit. Ingat, roda itu berputar. Hidupmu bukan begitu terus. No,
Uang itu akan kembali. Makanya saya bilang uang itu akan kembali dari orang yang sama mengembalikan. Ini contoh kalau kamu ditipu atau apa, ataupun mungkin dari tempat lain. Makanya action. Ya, begitupun bahagia. Bahagia itu bukan hanya karena duit banyak, tapi mungkin karena orang menyayangimu, mencintaimu, kamu sehat. Banyak loh orang-orang di sana itu, di luar sana banyak duitnya tapi sakit-sakitan. Seharusnya kamu bersyukur. Nah, ini kuncinya bersyukur. Oke, berikutnya apa yang membuatmu tidak bahagia? Wow, di sini saya melihat di sini wah, ini bahaya nih ya. Ada the Chariot ya. Ada beberapa yang memata-mataimu ya, ataupun mungkin kondisinya hampir mirip seperti Six of Wands ya. Tetapi di sini narsistik. Narsistik ini artinya lebih mendalam ya. Dimana dia mau mengambil semua dan mau menghancurkanmu, mengambil semua yang kamu punya dan menghancurkanmu. Ini hati-hati, karena kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang narsistik seperti gini, bahaya. Narsistik tuh ada yang kemarin saya sudah jelaskan ya, tapi ada beberapa yang tanya, Kak Ica, narsistik tuh apa? Narsistik tuh NPD ya, narcissistic personality disorder, di mana itu ada gangguan mental, gangguan jiwa, di mana orang ini masih kekanak-kanakan, di mana dia terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Jadi jiwa anak-anak yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Dan Sagittarius menanggapinya dari sisi logika Sagittarius, nggak nyambung. Ya, kamu harus bisa memberikan perlindungan untuk dirimu. Ya, kita lihat pesan semesta untukmu. Ya, apa yang ingin semesta sampaikan supaya kamu berbahagia dengan orang narsistik? Ya, tenang, nggak usah terlalu mempusingkan dia. Apapun yang dia katakan, kamu tetap kekeh dengan tujuan. Bukan berarti kita di sini egois ya. Maaf, saya disclaimer. Kalau kita bicara tentang orang gangguan mental, itu kan orang sakit. Kenapa kamu harus dibilang meladeni mereka? Hampir mirip-mirip. Akhirnya nanti kamu jadi the devil yang di awal tadi ya. Hati-hati. Kalau kamu terkoneksi dengan orang narsistik, kamu bisa-bisa menjadi narsistik juga untuk dirimu dan orang lain. Kenapa? Menular. Apalagi kalau ada anakmu. Karena dia pola asuhnya seperti gitu. Kamu bisa sakit-sakitan karena tekanan mental. Karena bicara tentang mental. Three of Wands. Raihlah apa yang kamu mau. Ya. Kadang-kadang juga dia menuduhmu ini, kamu merasa bersalah. Dia triparty, kamu merasa terabaikan. Ya. Tapi mencari pembelaan-pembenaran, seolah-olah dia yang benar, kamu yang salah. Membongkar aib-aibmu, membuatmu terluka. Cerita sana cerita sini tentang dirimu yang nggak baik, bukan mencari solusi, malah meninggalkan atau malah pergi lari dari tanggung jawab. Ya, untuk nggak usah terlalu mau minta tanggung jawab dari orang ini orang sakit, orang udah nggak berdaya, ini dirinya aja nggak beres. Artinya kamu mengerti ya, mindset orang sakit itu harus dirinya sendiri yang menyembuhkan. Dokter apapun di luar sana, kita menjaga dia itu hanya sebatas menjaga. Dokter juga sebatas memberikan resep apa, tapi sebenarnya harus dianya yang mau sembuh. Dan ini orang narsistik kenapa lama sembuh atau bahkan tidak sembuh? Karena dirinya merasa tidak sakit, merasa dirinya sehat-sehat aja, dan dia merasa bahwa kita lah yang sakit gitu. Ya. Jadi ngapain kamu pusingkan dengan orang sakit? Rugi. Kak Ica, tapi kan saya istrinya Kak Ica, saya suaminya Kak Ica. Ya, kita harus ada pengabdian untuk pasangan. Ya nggak jadi masalah kalau kamu mampu. Ini saya bicara tentang orang yang tidak mampu secara mental. Dia harus bisa memberikan perlindungan untuk dirinya dulu, baru dia bisa kuatkan orang lain. Ini dirinya nggak mampu. Makanya saya bilang, kalau kamu terkoneksi dengan narsistik, baru kamu mampu, silahkan. Tapi kalau tidak mampu ya jangan. Kasihan dirimu, kamu nggak lihat dirimu. Ya, bukan berarti saya suruh kamu bercerai atau tidak mempunyai hati untuk orang lain, no. Ini kita bicara tentang perlindungan jiwa dari pribadi dulu. Bukan kita lihat dari sisi luar. Ini kebanyakan Sagittarius melihat atau mau ingin membahagiakan orang di luar sana dan dirimu korban. Seolah-olah kamu suatu saat nanti akan mendapatkan kebahagiaan dari mereka. Kenapa? Karena kamu sudah memberikan kebahagiaan untuk mereka. Ada timbal balik. Kalau memang kamu mau begitu, lebih baik jangan. Kenapa? Itu bisnis dong. Kamu berikan, dia kasih. Ya, kalau memang kamu mau kasih, ya kasih aja. Nggak usah terlalu mau fokus pada orang lain. Tapi ingat, kamu juga sudah terpenuhi. Kamu kan tidak. Kamu ini kosong tapi memberikan orang lain.
Pas kamu sudah kosong, kamu merasa bahwa orang itu harus juga membalas, padahal orang itu nggak mau. Ya terserah dia mau balas atau tidak, itu hak dia. Tapi kamu itu merasa langsung, kok saya begini ya. Yang salah siapa? Ya Sagittarius lah. Jadi Sagittarius itu jangan polos, ya. Jadi di sini saya disclaimer juga ya, saya bukan menjelek-jelekan Sagittarius ya, tidak. Saya nggak menjelek-jelekan, saya cuman bilang kenapa ada masalah, pasti ada sebabnya. Makanya saya koreksi. Biasa saya kan coaching seperti gitu, supaya hidupmu jauh lebih baik. Apalagi pesan semesta. Nanti kita lihat lagi koneksi inisialnya, orang-orang yang menyakitimu. Ya, dimana kamu yang harus bisa memberikan perlindungan untuk dirimu, bukan orang lain. Makanya kita kan bilang, kita bersedekah dengan ikhlas. Bersedekah juga itu memberikan kasih, itu anggap sedekah. Ya, bukan hanya dari duit, apa pakaian, apa. Kita bersedekah juga dari pikiran. Berbagi, sedekah itu kan berbagi. Tetapi ingat, kita harus juga sudah mempunyai persiapan untuk diri kita gitu. Bukan kita kosongkan diri kita baru kita kasih ke orang, ujung-ujungnya apa dibilangnya ya pokoknya ada kan beberapa orang berbicara gini, sedekah apa ya bahasanya ya, sedekah yang kayak agak-agak ekstrim itu ya, sedekah ekstrim, habis-habisan gitu. Ya nggak bisa kalau kamu nggak mampu. Itu kita bicara energi. Ada beberapa itu orang yang salah ya. Memang betul, kalau kita mau mendapatkan duit yang berlimpah, kita pasti sedekah ekstrim. Tapi kamu mampu tidak secara energi? Dan saya merasakan kayaknya kalau kita merasa tertekan, nggak punya apa-apa, itu kita nggak akan bisa memancing energi. Itu balik cepat. Tapi memang kalau kamu mampu, Kak Ica sama mampu. Saya bisa menarik uang, kalaupun saya sedekahnya ekstrim. Jadi saya habiskan semua, saya jual rumah saya jual, mobil saya jual semua. Habis kosong jadi gembel, habis itu nanti balik saya menjadi milioner. No? Ya coba kalau gitu. Karena kan manusia punya energi itu beda-beda. Ada beberapa macam contoh saya ya. Saya nggak bisa kalau saya kosong. Kalau saya kosong, saya merasa miskin dan akhirnya bukan kelimpahan yang datang pada diriku, tetapi energi negatif semua, sakit-sakitan, pusing, stres, hutang tambah banyak, malah kiri kanan ribut. Tapi kalau memang kamu merasa bahwa saya bisa kok, ya sudah silahkan. Kan manusia itu ukur takaran manusia punya kemampuan atau fisik dan mental manusia kan beda-beda. Sekarang kamu harus bisa mengenal dirimu dulu. Nah, sama seperti narsistik ini. Ya, kalau kamu memang mampu bersama dia secara mental dan fisik, silahkan. Tapi ada beberapa yang tekanan mental karena dia. Kenapa dia nggak mau ditegur, kamu akhirnya menderita. Kamu yang harus mencari nafkah, dia santai baik. Terus selalu ada yang salah dari dirimu, tidak pernah ada benar. Tekanan juga, ya, menuduh-nuduh atau apa. Pokoknya intinya bukan untuk perbaikan tapi malah kemunduran. Jadi kalau kamu merasa bahwa dalam hubunganmu itu sudah banyak persaingan ya, ataupun apa ya kalau dibilangnya, pokoknya hubungan itu kan harus saling mengimbangi, saling menopang ya. Tapi kalau satunya benalu gimana? Itu sudah hubungan gak sehat. Ya, dimana hubungan itu harus seimbang. Dia nyaman, saya senang, dia senang gitu. Bukan satunya nyaman, satunya stres. Yang mana satunya bahagia, yang satunya menderita, nggak bisa. Itu rumah tangga itu akan begitu-begitu saja atau terpuruk. Tetapi kalau dia merasa bahwa biar aja pasanganku selingkuh, ini ada kan nih seperti gitu. Pasanganku selingkuh tapi saya bahagia, yang penting uang ada terus, jalan enggak jadi masalah. Yang penting kamu bahagia. Kan ada seperti gitu. Kak Ica nggak apa-apa, dia nggak pulang-pulang, Kak Ica dia pergi kemana terserah. Tapi saya senang. Kenapa? Karena ya daripada di rumah mumet, mendingan dikasih uang. Ya nggak apa-apa. Terus saya tanya, kalau dia selingkuh, nggak apa-apa, yang penting uangnya lancar. Oh ya nggak masalah. Karena kamu bahagia. Karena orientasi kamu duit gitu kan. Bukan dia nggak pulang-pulang juga nggak apa-apa. Ini ada beberapa klien saya seperti gitu, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi kan ada yang sudah nggak kasih duit, sudah selingkuh, emosi ya. Ataupun ada juga yang Kak Ica saya nggak bisa, walaupun dia kasih saya duit tapi saya serasa janda atau serasa duda, saya nggak bisa Kak Ica. Itu nggak bisa juga. Nah ini kembali pada dirimu. Supaya kamu bahagia, kamu lihat dirimu, harus bisa lebih mengenali dirimu. Bukan melihat dari orang lain, validasi dari orang lain. Bagaimana kamu mau dibilangnya bahagia kalau
kamu mau dia harus seperti apa yang kamu inginkan. Manusia itu tidak bisa seperti apa yang kamu inginkan. Coba kalau kamu Sagittarius yang dibilangnya dibikin seperti begitu, kamu pasti nggak mau kan? Pasti kamu sudah Kak Ica, saya nggak mau diatur-atur, ya. Mau jadi diri sendiri sama dengan dirinya. Jadi ukur di badan sendiri. Kamu mampu tidak? Kalau mampu silahkan lanjutkan. Kalau tidak ya jangan. Ya, seperti gitu. Berikutnya, Eight of Wands. Wah, di sini ada orang yang suka ember cerita-cerita, ya, menghujat, membuli, cerita kejelekan. Wah, ini menyerangmu nih. Orang-orang yang suka menyerang kamu dari ucapan atau tindakan dia. Kita lihat apa pesan semesta untuk kamu menyikapi orang-orang ini, Justice dan The Fool. Biasa aja, nggak usah terlalu fokus pada mereka. Sebenarnya ini terlalu baper Sagittarius ya. The Fool, kamu biasa aja, santai aja. Ingat, orang yang menyerangmu dari sisi negatifmu ya, karena dia mau mencari celah untuk kamu bisa jatuh. Kamu terlihat wow lebih dari dia sehingga dia mau jatuhkan kamu. Bukan kamu merasa wah saya kurang. Dia menjatuhkan mentalmu supaya kamu down. Padahal sebenarnya kamu lebih. Mengerti ya? Contohnya, kalau kita mau menjatuhkan ibu, macam contoh, kita mau menjatuhkan ibunya nih, ya. Biasa itu orang bukan langsung ke ibunya, dia langsung ke anaknya dulu. Kita bikin anaknya uring-uringan atau apa, atau minta, nanti ibunya pasti akan ikuti. Ya dia tahu kelemahan. Supaya kamu jatuh, bagaimana jatuh dia cari kelemahanmu. Ini contoh ya, ini kan ada beberapa taktiknya seperti gitu. Ya, jadi dia cari kelemahanmu. Kamu mungkin fokus di kamu jaya di finansial gitu, dia senang kamu wow, tapi dia jatuhkan mungkin di bodimu, jerawat kamu. Pokoknya apa yang kekurangan kamu, untuk apa? Menjatuhkan mentalmu. Jangan terpengaruh. Ingat, kamu punya kelebihan di lain sisi yang dia cemburu itu. Ya, jadi nggak usah artinya manusia ini nggak sempurna, biar aja jerawat, tapi saya punya kelebihan tempat lain. Bukan berarti saya harus jadi sempurna untuk orang lain. Atau mungkin kalian ya ampun, kenapa kamu sudah tambah gemuk sekali, ya. Ya nggak apa-apa, sehat kok dibandingkan kurus sakit-sakitan. Ya, kalau memang kamu merasa bahwa Kak Ica saya sudah gemuk, tapi saya sakit-sakitan, itu berarti kamu harus diet memang. Karena ada beberapa gemuk itu juga nggak bagus. Tapi kan ada yang bilang, Kak Ica saya badanku naik tapi saya rasa enjoy, saya rasa nyaman hidup. Ya nggak aja masalah. Akan jauh lebih baik kalau stabil dan sehat gitu. Tapi ingat, kamu punya kelebihan di sisi lain. Ya mungkin dari segi duit, dari segi kecantikan. Mungkin kamu cantik tapi gemuk, dia bilang gitu. Sudah diangkat, dijatuhkan lagi. Wah gimana? Kamu tuh cantik, Sagittarius, tapi sayang, gemuk kan. Ya kan ada yang begitu. Jadi kamu, ya ampun nih orang. Kenapa juga kamu mau dekat-dekat dengan orang yang model gitu, yang mulutnya kurang-kurang bagus? Carilah orang-orang yang betul-betul menginginkanmu, baik padamu. Dan terakhir di sini, Ace of Cups, orang yang hanya memanfaatkanmu dari sisi duit, ya. Kamu mungkin merasa bahwa apakah dia ini bencana ataukah anugerah ya. Saya punya teman kok benalu ya. Ada beberapa Sagittarius saya merasakan di sini pinjam duit ya. Maksudnya dia pinjam kamu duit gitu. Ataupun mungkin kamu yang pinjam dia duit, akhirnya ribut ya, entah piutang atau apapun. Tapi saya lihat di sini energinya paling banyak Sagittarius yang meminjamkan ya. Dimana akhirnya dia nggak kembalikan ataupun ribut dulu baru kembalikan. Ya, kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu. Di sini ada Seven of Swords dan di sini ada King of Wands. Wow. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk menyikapi orang-orang ini. Wah, repot nih ya kalau bicara tentang duit. Ingat, manusia watak manusia itu akan bisa kelihatan kalau berurusan dengan uang ya. Jadi hati-hati kalau kamu sudah terkoneksi dengan orang-orang yang walaupun sahabat ya, tetapi ya kalau sahabat merugikan sahabatnya lagi, itu berarti bukan sahabat tuh. Ya, karena ada beberapa juga Sagittarius membiarkan itu dan akhirnya Sagittarius sendiri yang pusing. Nah, di sini saya mau tekankan untuk bisa lebih, ya kita sahabat oke, tetapi ingat kalau memang kamu yakin dia bisa mengembalikan, silahkan. Kalau tidak ya jangan. Kamu harus berani berkata tidak. Ya, tuh harus berani berkata tidak. Supaya kamu nyaman. Dibandingkan nanti dipersulit,
Kalau seandainya dia pinjam duit ya, sekali lagi. Tapi kalau sudah terjadi kayaknya gimana? Ya itu resiko. Ini kita belajar untuk kedepannya, bukan yang sudah terjadi. Kalau yang sudah terjadi ya itu resiko kamu. Karena apa? Kamu lalai, kamu tidak tegas pada dirimu. Kamu tidak tegas pada dirimu, kamu akan dipersulit di hari esok. Karena apa? Keputusanmu sendiri. Ya, kayak saya memberikan mereka tapi mereka nggak balas. Mereka, ya sudah, itu pembelajaran bahwa mereka itu pelit. Jangan juga terlalu royal kepada mereka, secukupnya saja. Ya, kayak mereka memanfaatkanku dari segi cinta, ya berarti bukan dia datang kepada kamu karena mencintaimu, dia datang kepadamu karena membutuhkan uangmu. Ada yang dia mau dari dirimu, entah uang, entah jabatan, entah apa, bantuan ataupun yang lainnya, bukan karena kamu. Pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, dia pergi, ya itu wajar. Kenapa? Dia bukan mau kamu, bukan mau dirimu, bukan mau jiwamu, dia mau hartamu, dia mau mungkin apa, mobilmu, nebeng-nebeng. Ini contoh ya. Jadi lihat dulu orang datang ke kamu itu orientasinya apa. Memang betul-betul memang karena dirimu. Ada juga pasangan menjebak pasangannya ya, menjebak Sagittarius atas nama cinta, pinjam duit. Cowok lagi saya lihat di sini. Cowok tukang pinjam duit, mana harusnya ceweknya yang harus dilindungi. Ingat ya, kalau cowok sudah pinjam duit ya, itu berarti negatif. Ya. Kenapa harus dia pinjam duit ke wanita, di mana dia harus bisa menjaga uang wanitanya gitu. Dan kalaupun seandainya cowok juga, kalau cewek kamu ini, kalau di seandainya Sagittarius cowok sudah memporotin kamu, minta ini minta itu sesuai lebih, itu berarti kebiasaan nanti. Kamu oke, saya ikuti. Tapi nanti kebiasaan, suatu saat nanti kamu bilang tidak, dia pergi. Harus dibilang, saya punya kemampuan cuman segini, kamu mau tidak? Intinya kan gitu. Bukan berarti kita juga pelit, tetapi harus ada batasan. Harus mungkin 20% kita tabung, 5% kita pakai jajan. Harus ada perhitungannya kayak gitu. Bukan berarti kita pelit, tapi itu membiasakan. Membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah ya. Supaya apa? Dia tahu, oh ternyata pasanganku begini. Oke, saya tahu. Disiplin kan? Dari kecil kan kebiasaan itu kan disiplin. Supaya pada suatu saat nanti kamu pelit, betul-betul urgent pelit, dia sudah tahu bahwa oh ya, saya punya saldo ini udah habis, saya nggak bisa minta-minta lagi ke pasangan saya gitu. Harus diajarkan dari awal, bukan berarti kamu kasih di awal, dia tahu wah ini dia royal, pas begini besok kamu sudah nggak kasih, langsung kayak gitu sudah nggak cinta, saya pergi deh. Kenapa? Orientasinya minta-minta duit ya. Jadi kita jangan membenarkan yang salah sebenarnya. Perempuan juga gitu, jangan terlalu royal kasih kepada pasangan, ujung-ujungnya kamu nggak kasih, dia berpaling. Karena apa? Orientasinya cuman uang kamu. Karena dia merasa bahwa di awal kamu sudah servis dia baik, pada saat akhir nggak ada, dan akhirnya dia berpaling untuk mendapatkan orang lain. Kenapa? Orientasinya kenyamanan, terutama finansial. Nah ini hati-hati ya. Jadi seperti itu, untuk dapat kebahagiaan kamu harus bisa lebih tegas, kamu harus lebih bisa menyayangi dirimu, harus bisa lebih mengikhlaskan, dan harus bisa lebih berbahagia dari dalam diri, bukan mencari validasi dari orang lain, bukan mencari cinta, tetapi berikanlah kebahagiaan atau cinta kasih dari dalam dirimu ya. Sagittarius, itu yang bisa saya readingkan ya, dan pesan semesta untukmu, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini ya, orang-orang yang mungkin terkoneksi dengan dirimu, saya sudah menarik energinya. Oke. Kita lihat di sini, saya sudah menarik energinya. Di sini ada huruf S, ada huruf I, ada huruf W, A, O, dapat 2 X, R, W, T, M, J, E, B, A, Q, K, T, M, E, dan ada huruf H. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial, kamu terkoneksi dengan huruf S, I, W, A, O, X, R, W, T, M, J, E, B, A, Q, K, T, M, E, dan H.
Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak, kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya kita lihat di sini kamu terkoneksi dengan Libra, dengan Virgo, Aquarius, Aries, Taurus, Cancer, Pisces, dan sesama Sagittarius. Oke, jadi untuk koneksi inisial, sudah inisial tadi ya. Sekarang koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Libra, Virgo, Aquarius, Aries, Taurus, Cancer, Pisces, dan Sagittarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.